Ngoper, ngobrol perasaan. Kali ini ceritanya akan membahas tentang seorang anak remaja yang ketika dia bertumbuh dewasa, ia begitu merindukan masa-masa ia diterima oleh teman-temannya. Sampai suatu ketika di sekolahnya akan diadakan suatu semacam karya wisata atau mungkin retret. Dan ketika itu ia begitu berharap untuk ibunya yang selama ini memberikan ia uang jajan akan memberikan uang jajan yang lebih. Kenapa lebih? Untuk bisa dipakai ketika nanti ia pergi karya wisata dengan teman-temannya, ia bisa belanja, ia bisa menikmati hiburan di sana dengan bebas, dan lain-lainnya. Tetapi ketika ia mengharapkan uang jajannya ditambah, ternyata uang jajannya yang diberikan oleh ibunya tetap sama. Dan anak ini pun kecewa. Anak ini meminta kepada ibunya untuk uang jajan tersebut dinaikkan, tetapi tidak bisa dan tidak diberikan. Anak ini kecewa dan ia cukup kesal. Kenapa orang tuanya tidak bisa memberikan uang jajan lebih besar saja sedikit? Dan anak itu masih menyimpan kekesalan tersebut di dalam hatinya. Keesokan harinya anak ini pun tetap berangkat ke sekolah. Walaupun hatinya masih sedikit kesal, tapi ia harus tetap berangkat ke sekolah. Dan ia menjalani hari-harinya di sekolah seperti biasa. Sepulangnya dari sekolah, ketika ia sedang bermain dengan teman-temannya, ibunya menelpon. Dan ketika anak ini melihat nama ibu tersebut di handphonenya, anak ini pun masih menyimpan kekesalan dan tidak mau mengangkat telepon daripada ibu ini. Dan akhirnya telepon itu pun berhenti berdering. Tidak lama setelah itu, 30 menit kemudian, telepon kembali berdering. Ring, ring. Anak ini pun semakin kesal. Kenapa sih ibu ganggu-ganggu aku ketika aku sedang dengan teman-temanku? Sudah, aku lepaskan saja baterai handphone ini, biar ibu tidak mengganggu aku. Akhirnya, telepon itu pun kembali tidak diangkat. Dan anak itu melepas baterai dari handphone tersebut. Tidak berapa lama kemudian, anak itu pun mulai tersadar. Ia mulai merenungkan akan perbuatan yang ia lakukan. Kenapa ya aku begitu childish, aku begitu terkanak-kanak, padahal aku sudah sekolah menengah atas. Seharusnya aku tidak bertindak seperti ini. Baiklah, nanti kalau aku sudah pulang, aku akan minta maaf pada mama. Akhirnya anak ini pun pulang. Ketika anak ini pulang, sampainya di rumah, ia mulai mencari ibunya. Tetapi ibunya tidak ditemukan di rumah. Anak ini pun mencari. Oh, dia pikir mungkin ibunya sedang pergi belanja. Dia mencoba menelpon ibunya dengan telepon rumah, tetapi tidak diangkat. Anak ini mulai panik. Anak ini pun akhirnya mengambil kembali handphone yang ada di tasnya. Ia membuka resleting daripada tasnya, mengambil handphonenya, menaruh kembali baterai di handphone tersebut, dan menyalakan. Ketika handphone itu menyala, ternyata sudah ada 2 SMS yang masuk. 2 pesan dari ibunya. Pesan yang pertama berbunyi seperti ini. Anakku, maafkan ibu ya. Sepertinya ibu memang tidak bisa memberikanmu uang jajan yang lebih. Tetapi setelah ini kita akan pergi ke supermarket untuk membelikan baju dan juga tas untuk keperluanmu pergi karya wisata. Setelah ini ibu akan juga memberikanmu makanan yang kau suka. Ibu akan memasak nugget yang kau suka, beserta telur dan yang begitu kau sukai.
Itu pesan yang pertama. Anak ini pun mulai menangis karena ia menyadari betapa bersalahnya ia. Tapi pesan yang kedua jauh lebih mendalam. Pesan yang kedua, ibunya mengatakan, "Anakku, mohon maaf ya, sepertinya ibu tidak bisa menemani engkau ke supermarket dan membelikan engkau barang yang engkau butuhkan. Dan juga sepertinya ibu tidak bisa memberikan masakan yang engkau suka. Tapi ingatlah, ibu mencintaimu." Seketika ketika anak itu melihat pesan tersebut, anak ini pun kembali menangis. Setelah itu, anak itu masih bingung tentang akan apa yang terjadi, dan ia menyalakan TV. Dan di TV tersebut sudah ada suatu berita. Ternyata baru saja terjadi kecelakaan kereta yang besar. Dan selidik punya selidik, ternyata ibunya ada di dalam kereta tersebut dan ibunya ikut meninggal dalam kecelakaan kereta tersebut. Inilah cerita pada podcast kali ini. Cerita yang lumayan berat. Ya. Bagaimana dengan Bapak Dennis? Pendapat Anda? Itu anak sih nyesel banget sih pasti. Itu suatu kejadian yang sangat akan membekas di dalam pikiran dia. Wah, nyesel banget lah. Itu sih nggak mungkin. Wah, nyesel lah, dia pasti nyesel banget sih. Apalagi gue anak nyokap kan, maksudnya anak mami banget gitu ya. Iya. Pada saat, ya lu juga lah. Iya, benar. Terus, maka sebenarnya gue tahu bahwa umur tuh apa ya, maksudnya nggak ada yang tahu kan. Dan maka dari itu sebenarnya gue berusaha untuk serajin dan senurut mungkin sih sama nyokap kalau misalnya disuruh apa. Karena bisa jadi itu adalah permintaan terakhirnya. Dan diusahakan untuk gak ngambek. Karena bisa jadi itu adalah ngambek untuk pesan terakhir, kan gak enak kan. Iya. Waktu itu cerita siapa ya? Gue pernah denger cerita Ari Lasso. Ari Lasso bukan ya? Pokoknya dia cerita bahwa dia tuh gak pernah, Ari Lasso bukan, gue lupa lah ya. Pokoknya ada satu artis tuh dia gak pernah ribut sama orang tuanya. Tapi kali itu dia ribut. Baru kali itu dia ribut, dan hari itu meninggal. Gue lupa itu bokap atau nyokap, gue lupa. Dan itu nyut sih. Gue bilang nyesel banget ya. Makanya ya kalau itu terjadi, ya gimana ya? Gue nggak ngerti sih. Gue pribadi sih gue akan pasti nyesel makan tai sih, pasti nangis gila sih pastilah. Karena itu kayak akhirnya sebetulnya orang itu orang yang lu sayang, cuma kondisinya lagi nggak bagus gitu, lagi sedang dalam pertengkaran, itu lagi itu dalam berselisih paham. Itu. Tapi sebetulnya kita sayang, memang bukan berarti kita nggak pernah berantem dengan orang yang kita sayang kan. Cuma memang ada kadang-kadang kondisi tertentu. Dan kejadian kayak gitu kan kayak nggak bisa diputar balik ya. Nah sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita sama orang tua atau sama orang kita sayang lah yang lain, posisinya tuh kita kenal dia dari sehat sampai sakit, kita jaga dia sakit, kita kan udah tahu nih, oh ini bentar lagi. Nah tapi kalau posisi sehat bleng tiba-tiba nggak ada, itu kan itu gila lah, itu dadakan banget gitu. Itu udah lebih dadakan, nggak ada persiapan hatinya. Itu lebih dadakan dari tahu bulat itu, benar-benar. Iya kan? Emang tahu bulat dadakan? Digoreng dadakan. Oh, digoreng dadakan. Iya kan? Iya. Tahu bulat digoreng dadakan, 500-an gurih-gurihnya. Itu ya kan? Pernah ikut jualan ya? Lewat mulu depan rumah saya. Sampai apal. Tapi balik ke masalah kasus begitu ya, gue cuman kalau di posisi anak nih, gue akan nyesel bisa marah sama nyokap karena hal kecil yang sebenarnya bukan hal prinsip. Sepele kan, kayak sepele tadi tuh banget. Cuma mau jajan, dan akhirnya anaknya pun juga sadar itu hal yang kanak-kanakan. Makanya sebenarnya mungkin pesan buat pemilik KTP nih ya, buat yang masih ada orang tuanya lah, gue nggak bilang masih kecil ataupun udah tua ya, yang masih ada orang tuanya.
jangan suka ribut masalah hal sepele lah sama nyokap atau sama bokap. Karena bisa jadi itu adalah hal ribut yang terakhir. Ntar lu nyesel. Karena kalau misalnya udah nggak ada, lu nggak bisa minta maaf. Dan dia nggak bisa nyaut gini, iya mama maafin. Gak bisa. Aduh. Aduh gak bisa. Lu mau nangis sampai senangis-nangisnya, lu cuma bisa lihat mayatnya dan dia nggak akan nyaut dan dia nggak akan bilang saya maafin kamu. Wah gila sih. Itu hancur sih. Itu gua nggak kebayang sih kalau itu yang terjadi. Gue pernah nanganin juga orang kayak gini, tapi nggak sampai nyokapnya nggak ada ya. Ini konseling anak lah ya. Waktu itu ceritanya tuh dia bete sama mamanya karena dia minta dibeliin gitar, lalu mamanya lebih mau beliin laptop ke abangnya. Lalu dia bilang, kenapa abang mulu yang diinin? Langsung gue jelasin dari banyak perspektif sehingga dia bisa ngerti bahwa oh iya ya, berarti bukan nyokap nggak sayang elu dan lebih sayang abang, nggak. Akhirnya gue singkat ceritanya gue jelasin bahwa gitar nggak ada pun lu bisa minjem, dan ini bukan prinsip, tapi pada saat laptop nggak ada, abang nggak bisa kuliah dan nggak bisa sekolah. Maka orang kacamata anak pilih kasih. Nah orang tua kan lebih ngelihat prioritas kan. Nah anak lebih ngelihat apa yang dia dapat. Nah maka sebenarnya mungkin bagi yang mungkin nih udah punya anak atau mungkin yang lagi jadi anak dan bakal jadi orang tua dan masih jadi anak akan jadi orang tua. So, lu mesti bisa pendekatan persuasif yang bagus ya. Lu mesti bisa menjelaskan yang baik karena terkadang ini juga pelajaran buat anak. Anak tuh kadang-kadang cuma melihat apa kacamata dia. Dia nggak lihat dari perspektif lain dan orang tua juga nggak seolah seperti nggak ada kesabaran atau nggak ada waktu atau kehabisan kata untuk menjelaskan. Ya ini sih ya makanya. Ada juga yang cerita ke gue, orang tuanya bilang, di anak tante tuh nggak sayang. Terus anaknya bilang, ma gue mah nggak sayang. Gue bilang, kalian berdua tuh saling sayang. Cuma yang jadi masalah adalah, menurut maknya sayang itu A, tapi menurut anaknya sayang itu B. Jadi nggak klop, nggak ketemu. Padahal sebenarnya ekspresi sayangnya juga, cuma ekspresinya beda. Nah maka kalau dilihat dari sini, untuk anak-anak, so coba tahan diri dulu sebelum marah. Tahan mulut dulu sebelum berbicara. Tahan perkataan, tahan perbuatan sebelum, tahan reaksi sebelum lo bisa ngerti secara seluruh. Karena kenapa? Itu semua bisa melukai hati orang tua lo. Yang sebenarnya secara prinsip dan secara kebutuhan pokok lo udah dipenuhin semua. Kalau gue lihat ya, tapi satu sisi gue agak lebih bisa memahami anak ya. Karena kalau misalkan ketika anak disuruh ngertiin perspektifnya orang tua, susah. Mereka tuh bukan nggak mau kalau gue bilang. Kadang-kadang mereka memang nggak bisa, belum sampai tahap itu. Iya, karena kan anak nggak pernah ada pengalaman jadi orang tua. Tapi orang tua mereka pasti belum luas. Iya, orang tua tapi pernah jadi anak-anak kan. Iya. Ada pengalaman itu. Makanya sebenarnya PR orang tua memang jauh lebih berat pasti untuk bisa menjelaskan perspektifnya. Nah, terkadang orang tua lupa bahwa anak itu adalah manusia yang bertumbuh kembang dewasa sehingga bisa diajak komunikasi. Anakmu yang sekarang ini atau yang waktu itu adalah anakmu yang bukan sekarang ini gitu. Anakmu yang waktu itu yang kamu cebokin, yang kamu mandiin, yang kamu suapin, yang cuman bisa diem merengek nangis, yang saat ini udah bisa ngomong, udah bisa ngelawan, itu bukan anak yang waktu itu lagi gitu. Maka belajarlah untuk coba bisa komunikasi. Nah, ada suatu film yang bagus, Bang. Lu tahu nggak film ini, Big Brother? Big Brother-nya Donnie Yen. Belum. Oh, itu cerita bagus. Ini cerita bagus nih. Jadi cerita singkatnya gini ya. Ada sepasang anak kembar yang mamanya tuh nggak ada. Lalu mamanya meninggal waktu anak itu masih kecil. Akhirnya bapaknya alkoholik. Karena stres minum. Nah, singkatnya sampai akhirnya SMA, dari kecil sampai SMA tuh bapaknya pokoknya cuman taunya mukul anak, suruh beli minum, ambilin bir, tiap hari gitu dong. Nggak perhatiin. Nah, sampai satu waktu ditemukanlah sama guru yang Donian ini. Guru ini untuk ketemu sama anaknya dalam arti kayak, jadi gue lupa ya setnya gimana. Kayaknya
ada kesaksian yang ditonton orang banyak, ini pengakuan sebagai alkoholik atau sebagai orang tua gitu ya. Ternyata figur orang tua itu di orang lain tuh baik. Tapi di rumah dia hancur. Oh, di luar dia kelihatan baik. Di luar baik banget, nice banget gitu. Nice guy banget lah. Tapi pas di dalam tuh di mata orang tuanya kacau. Di mata anak atau di mata? Di mata anak itu kacau. Bahkan sampai salah satu anaknya mau bunuh diri. Bukan mau dalam arti mau bunuh diri, bukan mau bunuh papanya. Enggak, bunuh diri. Dia udah loncat dari apartemennya. Tapi selamat. Kayaknya cuma luka gitu ya, tapi nggak sampai mati. Nah, di dalam pengakuan waktu pas itu, bapaknya nggak nyangka bahwa pesertanya anaknya. Jadi kan dia kelihatannya nice guy nih. Dia ngomongin apa yang baik. Ternyata di depan anaknya. Anaknya menjadi tamu. Kikuk dong. Nah, ternyata ada pengakuan dari bapaknya yang keren. Dia bilang gini, gue tuh stres. Waktu istri gue nggak ada, gue kehilangan semua. Gue pikir, gue mau ngajak ngomong anak gue, tapi anak gue masih kecil. Maka gue nggak bisa ngajak ngomong mereka, kesulitan, kesetresan gue. Gue pikir nanti udah gede gue akan ajak ngomong. Gue akan tunjukin ekspresi gue, akan tunjukin perasaan gue ke anak gue. Akhirnya gue melarikan ke hal yang mabok gitu. Tapi ternyata pikirannya itu pikiran yang salah. Sampai dia gede, gue nggak bisa ngomong sama anak gue. Karena udah terbiasa nggak ngomong dari kecil. Itu. Nah, maksud gue, kita hubungan ke masalah ini adalah, jika kalian seorang anak, belajarlah memulai relasi yang baik. Jika kalian adalah orang tua, mulailah relasi dengan anak yang baik. Kenapa? Kalau lu nggak mulai, lu nggak akan bisa. Dan itu harus berani sih memulai sih. Dan orang tua punya tanggung jawab lebih besar dari anak. Karena kenapa? Lu pernah muda. Biasa anak yang udah tumbuh misalkan masih makin remaja, dia mulai ragu untuk ceritain ke orang tuanya kalau nggak dibiasakan dari kecil. Kasih itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini adalah hal yang prinsip nih. Kasih itu dari atas ke bawah. Pada saat lu jadi orang tua, lu mesti turun. Ngasih tahu lu maunya dikasih seperti apa, bahasa kasih anak apa, lu mesti. Nah, ini yang mesti bisa dikomunikasiin. Walaupun gua tahu batas sabar orang tua ada. Tapi yuk, jangan cuma bisa bikin, tapi bisa juga mendidik dan juga bisa mengkomunikasikan. Jangan sampai kamu merasa, nanti akhirnya kamu ngerasa gagal karena anakmu misalnya bisa menjadi orang yang salah. Atau juga mungkin anak yang ngerasa gagal karena cepat mudah emosi dan ternyata orang tua udah nggak ada dan lo nggak bisa minta maaf. Gitu. Oke, kita kan kayaknya cukup menaruh porsi banyak di ngomongin orang tua sih sebenarnya. Iya. Tapi kan kalau misalnya dari cerita yang tadi kita bahas, sebetulnya aktor utamanya di anaknya nih. Menurut lo, balik sebetulnya tadi udah sedikit menjawab sih gimana anak ini sebetulnya nggak harus mengalami hal ini gitu kan. Jadi salah satunya kan komunikasi yang tadi lo bilang. Komunikasi, jangan cepat bete. Ada lagi nggak? Gini, lo mesti sadar, inget ya anak remaja, anak pemuda, lo mesti sadar bahwa kacamata lo di dalam masa lu selagi muda itu sangat sempit. Lo belum merasakan banyak hal. Lo belum tahu bagaimana menderitanya orang nggak ada duit dan ternyata ada anak kecil yang nyamperin dia, "Pah, mau susu," lu nggak ada duit. Itu lu nggak ngerasain itu. Lu nggak ngerasain tanggung jawab. Lu mesti banting tulang untuk bayar sekolah. Lu bisa bayangin nggak sih kalau kita kan waktu masih kecil konsep kita gini, kita nabung untuk kita. Kita bisa nikmatin. Tapi orang tua nabung buat siapa? Kadang cuma numpang lewat loh. Dia nggak nikmatin loh. Iya, benar-benar. Nah, karena begitu sempitnya perspektif kita, gue ngomong kita sebagai anak remaja ya, anak-anak ya, anak remaja pemuda. Karena begitu sempit perspektif kita, maka kadang kita tuh terlalu cepat reaktif terhadap sesuatu hal yang kita nggak tahu. Nah, contoh yang paling simpel gini. Waktu kecil, gue pernah berpikir bahwa, gue mau pacaran, ngapain pacaran, ribut mulu. Pas udah gede, naksir. Iya. Ada perubahan kan? Ada perubahan. Lu pernah nggak ngerasain nih pemilik KTP? Pernah nggak lu ngerasain waktu masih kecil, lu nggak suka apa, sesuatu, ternyata pas udah gede lu jadi bisa menikmati atau lu suka? Iya. Kan nggak ada orang lahir yang begini. Pas lahir, cita-citanya apa? Pengen jadi perokok. Nggak ada dong. Nggak ada. Pengen jadi narkoba. Nggak ada. Tapi mungkin lu adalah salah satu orang yang lu nggak suka itu, tapi akhirnya lu
lu melakukan hal itu gitu. Iya. Atau lu kena hal itu lah gitu. Dan lu susah untuk keluar hal itu. Maka sebenarnya kita bisa ngelihat gini loh. Curigailah apa yang sebenarnya lu pandang bener sementara ini. Preposisinya ya itu ya. Presuposisi ya. Bener. Ya, presuposisi. Dalam arti apa? Misalnya gini, nyokap gue mah jahat. Nyokap gue mah brengsek. Tahan dulu, jangan ngomong dulu. Iya, soalnya kan bisa aja ada orang yang bilang, oke, kalau misalnya kasus tadi kan emang nyokapnya baik gitu. Gimana kalau misalnya gue yang orang tua gue memang jahat gitu? Iya, kalau misalnya itu, makanya balik lagi. Misalnya orang tua jahat. Nah, salah satu kita pernah juga ngoper ya, di mana menceritakan sebuah cerita orang tuanya bandel nih, misalnya gitu ya. Orang tua bandel. Terus gimana sikap anak? Kita nggak tahu pergumulan dia tuh jadi bandel gimana. Nah, kita mungkin bisa ngelihat dari perspektif gini, nggak ada orang yang mendadak langsung jahat dan mendadak langsung baik, tuh nggak ada. Iya. Dan mungkin dia juga terjebak di dalam hal tersebut. Pernah nggak sih ketemu sama orang yang sebenarnya dia melakukan sebuah tindakan yang salah tapi dia menikmati itu? Atau mungkin dia tahu dia melakukan sebuah kesalahan tapi dia mau keluar susah. Oke, kayak kejebak jadinya. Kayak kejebak, dia blunder di situ, ngerti nggak? Itu sebenarnya perlu ditemenin dan didoain kan? Iya. Nah, makanya sebenarnya jangan kita memandang, ya walaupun gue tahu kesulitan kalian sebagai anak yang mungkin ditekan dengan orang tua yang salah, tapi juga lu mesti melihat bahwa makanya balik lagi sih, kalau lu cukup sempit dalam pandang lu mesti cari komunitas yang punya perspektif lebih luas untuk bisa menguatkan lu di dalam penderitaan. Ya, kalau misalkan tadi anak itu akhirnya bisa menjawab, jadi anak mesti ngertiin orang tua gitu. Jika orang tuanya nggak ngerti, buat gua bersabarlah di dalam penderitaan untuk bisa mengerti. Terus mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ya nggak tahu. Gue menderita terus dong. Ya kalau dibilang kayak gitu nggak tahu sih, gue juga nggak tahu jawabannya gimana. Tapi maksud gue lebih ke arah ini loh, dan maksud gue beda penderitaan yang lu alami tanpa pengetahuan yang sebenarnya lu bisa memahami latar belakang si orang yang menganiaya lu sama si orang yang dengan orang yang lu tahu latar belakangnya apa. Iya. Misalnya gini ya, contoh gini, lu dipukul, papuk, lu benci dong. Iya. Kalau lu cuma ngeliat lu dipukul. Tapi kalau ada orang yang dipukul, disiksa, terus dia bisa ngomong gini, ampuni dia karena dia nggak tahu apa yang diperbuat. Wah, itu agung banget kan? Iya. Gue melihatnya gini ya. Kalau lu akhirnya nggak bisa ngertiin orang tua lu yang mungkin emang buat lu keselin, nyebelin, akhirnya lu nyimpen dendam gitu. Akhirnya lu nyimpen kesel, dengki. Sedangkan tadi kalau misalnya lu ambil perspektif, lu coba pengen tahu kenapa dia kayak begitu, lu jadi sayang sih. hidup lu juga lebih damai. Iya, lu jadi lebih sayang. Iya. Lu tahu kan, gue orangnya suka ngecengin orang ya. Iya. Nah, bahkan ya Tahu banget, gue tahu banget. Lu bahkan korban gitu. Nggak, tapi gini, maksud gue pernah di posisi di mana gue ngecengin orang, ngebantai orang habis-habisan. Tapi pada saat gue coba selidikin, dia kenapa ya kayak begitu? Memang orangnya aneh, Dam. Kalau lu kan normal kan? Iya. Ini orangnya aneh gitu. Habis gue bantai, dia diem gitu. Maksudnya ya dia nyautnya tuh nyaut pengen dibantai gitu, ngerti gak lu? Cengin lagi gitu. Hancur. Malah ngasih umpan nih. Iya, minta kayak ngasih umpan, kayak minta digolin gitu, kayak kasih umpan lambung. Nah, tapi semenjak gue coba melihat latar belakangnya, gue jadi sayang loh. Oke. Sayang, sedih, care, peduli. Karena kenapa? Karena latar belakangnya yang gue bisa tahu. Akhirnya lu bully lagi nggak? Kadang-kadang Tetep. iya. Tapi kan kadarnya enggak. Beda. Tetap. Maksud gue gini, bukan tetap gue bully tanpa pengertian, tapi maksudnya gue bercanda dengan pengertian yang beda gitu. Gue nggak bilang bully lah, gue bercanda di situ. Bercandanya pun juga ada yang hal-hal yang akhirnya lu rem kan. Iyalah, karena gue ngelihat kenapa dia demen dibantai gitu ya? Seolah dia nggak ngelawan dibantai, dibully gitu. Oh ternyata dari latar belakang keluarga yang bagaimana, bagaimana dia dekat sama orang tuanya gimana. Wah itu, akhirnya gue bilang, wah dia kesian sih. Oke. Yang dia perlukan itu bukan bulian, tapi yang diperlukan adalah perhatian. Maka dalam kebutaan polyutednya manusia, terkadang dia ingin mencari perhatian walaupun dengan cara yang salah. Iya, benar. Ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Kalau yang bisa gue lihat sih masalahnya itu. Maka ya sebagai seorang anak dan orang tua, berbijaklah
Oke. Gitu. Menurut lo, dari perspektif lo gimana? Soal anak yang tadi. Iya. Kurang lebih udah diambil semua sih jawabannya. Udah semua ya? Iya. Dan sebetulnya gue bilang ya, momen sih ya. Karena anaknya anaknya sadar salah. Oke, sekarang gue mau tahu gini. Ini kan alur cerita yang udah berjalan kan, Iya. dengan posisi anaknya tahu salah tapi dengan kondisi yang udah nggak bisa dibenerin. Iya, Oke. iya, Oke. iya. Memang kadang-kadang kita juga sadar bahwa kita terkadang terlalu cepat bereaksi sehingga akhirnya kita tahu bahwa kita salah. Yaitu hal yang manusiawi lah. Gue nggak bilang Iya. wajar ya, hal yang manusiawi. Maka kita mesti bijak, nggak begitu kan? Iya. Tapi sekarang kalau lu jadi orang tuanya, apa yang lu bisa kasih penjelasan kah? Tindakan apa yang lu bisa kasih ke anak lu? Yang lu juga nggak tahu nih ntar mati kan? Ya dong, kalau lu jadi orang tua itu gitu loh. Lu kan nggak tahu bahwa lu akan kecelakaan nanti. Iya. Nah, lu apa reaksi lu ke anak tuh apa? Gua Telat nggak misalnya? menurut gua tadi udah perfect loh, gila. Hah? Orang yang diperlakukan orang tua yang tadi ya. Nggak, kan masalahnya kenapa dia di chat nggak ngomong langsung? Ngerti nggak? Kan ada miss di situ, Dam. Oh, kalau itu faktornya banyak dong. Bisa aja pas kan anaknya mau berangkat sekolah ya, kan orang tuanya nggak bisa langsung ketemu kan. Oh, oke. Bisa aja orang tuanya kerja atau gimana. Faktornya banyak dong. Oke, tapi kalau lo ngelihat dari cerita tersebut, menurut lo itu udah perfect? Iya, orang tuanya udah nelfon duluan gitu dan 2 kali. Udah nyamperin duluan ya istilahnya ya? Iya, itu udah inisiatif lah, udah bener tindakannya. Tapi ternyata umur nggak ada yang tahu kan? Iya, wah itu sih pahit banget. Jaga orang tua lo selagi orang tua lo masih ada. Jangan cepat bereaktif hal yang buruk terhadap orang tua lo kalau lo nggak tahu apakah dia masih ada hari esok. Iya. Sebenarnya tadi cerita tuh udah cukup terkenal di Korea. Oh, oke. Iya, jadi ya ada suatu kisah tragedi kecelakaan kereta bawah tanah di suatu daerah namanya Daegu, Korea. Sampai akhirnya setelah kejadian itu, ya itu kalau nggak salah kejadian itu merenggut nyawa 192 orang. Itu kalau nggak salah kecelakaan kereta terbesar kedua masalahnya. Di Korea? Iya, entah di Korea atau sepanjang sejarah gitu ya. Oh. Karena akhirnya 2 kereta yang akhirnya kecelakaan gitu. Yang Oke, akhirnya oke. banyak merenggut jiwa. Dan akhirnya setelah itu tuh sistem keamanan kereta tuh jadi diperketat gitulah. Iya. Oke, tapi baik lagi kalau misalkan kita mau bahas ke sini ya. Gua kan tahu elu nih orang yang ya tadi lu bilang di awal anak mami gitu loh. Kapan lu mulai sadar lu tuh anak mami dan kapan lu mulai sadar oh gue mesti nyenengin mami gitu? Wah, kalau dibilang kapan ya? Dari Dam? SD udah langsung sadar ya? Enggak. Gue juga batu juga sih. Mulai SMP? Ya, apa yang membuat gue sadar pada saat gue pelayanan sih ya. Jadi pas gue pelayanan banyak, itu satu. Yang kedua, pas nyokap bokap pindah ke Bandung. Karena kan Sebelumnya keluarga di mana? semua pindah ke Bandung. Hah? Sebelumnya di Sebelumnya kan tinggal bareng. Tinggal bareng di rumah Pondok Gede. Oke. Terus kan pada pindah ke Bandung kan semua kan. Ya udah. Nah, di situ gue ngerasa kesepian, ya lonely lah kan. Nggak ada nyokap, nggak ada bokap gitu. Terus itu sih. Dan yang makin kena lagi pas nyokap sakit sih. Nah, itu buat gue momen yang paling parah sih. Iya, iya. Buat gue nggak tahu. Dan ada satu om yang bilang bagus banget, dia bilang gini, Dan lu punya ratusan triliun pun kalau Tuhan gak kendaki untuk nyokap lu baik, nyokap lu gak akan baik. Iya. Tapi kalaupun misalnya lu gak ada duit, kalau Tuhan kendakin baik, dia akan baik. Iya, itu kan ekstrim to ekstrim ya, ekstrim to ekstrim. Tapi buat gua itu cukup menenangkan gua sih. Pada saat lagi drop-dropnya. Walaupun dia bilang, kamu mesti semangatin mami. Gua duduk langsung di lantai. Gimana gua mau nyemangatin kalau gua aja gak semangat. Guanya aja tumbang gitu kan. Iya. Tapi itu sih salah satu yang bisa gua kerjain. Walaupun memang banyak di dalam lingkup keluarga gua tuh pada bilang, maksudnya keluarga besar ya, wah lu mah anak emak banget, Den. Karena dari kecil tuh gua gak bisa lepas dari nyokap. Dan bahkan katanya pun gua nyokap pengen berak pun tuh gua gak boleh ditinggal. Iya, separah itu gitu. Saking nyangkut kayak koala. Parah lah, nggak bisa lepas separah itu. Dan gue pernah dites juga sama si Elsie kan di psikologi kan. Oh iya. Gambar sesuatu. Ya memang gue anak mami banget.
Oh. Gue anak emak banget. Gue kehilangan mami bisa gila katanya. Oh, gitu. Wah, gue anak emak banget, parah. Gue anak emak banget. Iya, iya. Pokoknya nyokap sakit atau apa. Nah, kalau sejak kapannya, gue nggak tahu tepatnya kapan ya. Tapi satu momen yang buat gue bikin terenyuh tuh pas gue ngomong nyokap nangis lah. Maksudnya kasar lah gue ngomong. Ya, terus nyokap nangis tuh gue sedih banget sih. Kok yang biasanya gue sayang gue jadi nyakitin gitu. Iya, gue peluk langsung maaf mah. Aduh sedih lah. Iya, sedih. Itu sih yang gue rasa nyokap perlu. Ya gitulah nyokap. Iya. Kira-kira lo ada nggak cita-cita atau impian yang sekarang tuh masih belum tercapai tapi lo sebenarnya pengen kasih ke nyokap lo? Gue pengen bawa nyokap gue ke luar negeri untuk berobat. Masih sakit soalnya sekarang. Iya, gue belum kesampaian. Ya gue juga nggak ada duit. Terus pengen sih gue ngajakin nyokap jalan-jalan. Terus benerin rumah karena nyokap kan di rumah terus. Pasti kan dia ngerasa ya istana dia kan rumah kan. Iya. Itu sih. Terus tapi gue rasa bukan gue rasa ya. Gue tuh cukup bisa ngerasa sih. Dulu waktu pas kerjaan gue lagi bagus ya. Gue ngasih duit ke nyokap banyak. Oh, bagus. Maksudnya gue berarti betul-betul memang lokasi gitu loh. Misalnya ada, bukan karena Mam, ada duit nggak? Ya. Ada, gue kasih jebret gitu. Wah, makasih ya Tuhan berkati. Ya, gue kasih. Banyak lah, gue ngerasa gue cukup banyak sih ngasih nyokap. Walau nggak cukup ya, maksud gue ya pasti kurang. Tapi maksudnya gue nilai ngasih gue cukup ngasih lah. Gue ngasih. Gue nggak ada duit aja, gue bisa pulang nih pelayanan dapat duit segini. Gue bisa separuh-separuh sama nyokap. Mam, mami dapat ini, gue dapat ini. Separuh-separuh loh. Separuh-separuh ya. Separuh-separuh. Nah, apa ya? Terus kadang di kondisi gue nggak ada duit, kadang gue kasih juga. Nih, enggak lu aja, nggak udah pegang, gue ada, gue bilang. Padahal mah nggak ada, tapi ya udah. Walaupun nanti pas di rumah mam ada duit kan, buat bensin nih, gitu. Iya, akhirnya ya dia. Tapi iya sih, gue juga gitu loh. Waktu gue ada kerjaan, gue juga ngasih gitu. Cuma pas kayak misalkan momen-momen gue lagi nggak ada duit, akhirnya gue juga minta lagi. Dan lucunya gitu ya, nyokap gue tuh kayak ada duit aja ya, gitu ya. Nyokap gue jadi nyimpenin kalau gue kasih. Nabungin. Karena seakan-akan dia bisa menerawang masa depan bahwa gue akan minta lagi. Tapi gue nggak minta banyak, Dam. Iya. Jadi kalaupun misalnya gue ngasih 1.000 nih, gue cuma minta kadang cuman 15. Maksudnya gue ngasih 1 juta nih, gue cuma mam ada duit 50.000 nggak atau 20.000 buat bensin. Gue nggak minta banyak. Karena gue tahu pasti udah habis juga karena kan dia belanja. Iya. Itu. Terus apa lagi? Paling itu ya gue pengen sih bikin nyokap. Gue pengen ajak dia jalan-jalan kalau bisa. Oh, satu hal. Gue pengen cucu. Gue pengen tinggal bareng menyokap atau istilahnya. Nah, itu sebenarnya tadi gue mau tanya tuh, tadi bagus lu langsung lu bilang. Dimana nyokap gue bisa ngelihat anak gue sih. Gue pengen anak gue kenal mak gue siapa. Iya. Itu sih. Benar. Lu jarak lu sama nyokap berapa sih? Umur? Gue 30, nyokap udah gocap mau 60. Berarti, Ya, 30-an ya, pasti. 30-an ya? Kayaknya segituan nih. Nggak jauh beda sama gue ya, gue juga segituan. Iya, segituan. Oh, kalau gue sama nyokap beda 31. Oh, 31? Iya. Gue nggak ngitungin sih ya, tapi jauh lah. Jauh lah. Gitu. Nggak mungkin deket kan? Iya. Nggak mungkin deket-deket amat gitu. Iya kan? Benar. Lebih dari, ya 25-an. Hampir 30 kayaknya sih. Oke deh. Gitu. Berarti lebih jauh lagi dong kalau kayak Emon nih. Iyalah. Lu gimana? Lu pengen ngasih apa ke nyokap? Cucu. Iya, lu pengen ini ya? Iya. Cuma, ya sebenarnya itu yang kepikiran di gue ya, karena bedanya kalau buat gue pribadi ya, cuma setelah dengar dari lu nggak sebenarnya normal juga. Menurut gue sama nyokap gue itu bedanya agak jauh, 30. Gue takutnya belum kesampaian gue punya cucu, nyokap gue udah nggak ada duluan gitu. Karena kan gue juga punya Ci sama Koko, terus bedanya jauh. Gue sama Ci gue bedanya 15, sama Koko gue kan beda 10. Mereka berdua udah ngasih. Ci gue udah ngasih 3 cucu, Koko gue udah ngasih 1 cucu. Guanya yang belum gitu kan.
Ya, kalau mau dilihat egoisnya ya, gue mungkin pengennya pas merit ada nyokap ya. Itu gue lihat egois gue. Iya. Egois gue dalam arti, iya adalah nyokap, masa nyokap nggak ada sih. Iya lah, kalau misalkan itu kan. Tapi kan kalau cucu kan lebih ke arah orang lain lagi, person lain dah. Ngerti nggak lo maksudnya? Kan itu person lain. Sedangkan nyokap gue udah punya cucu dari engkok gue. Nyokap lu udah pernah cucu dari engkok lu sama cici lu kan. Tapi kalau person agak egois lebih guanya merit sih. Iya, ya itu sih. Gue nggak kebayang sih, Dan gue kayak nggak mau kebayangin juga. Gue kebayang. Itu sih. Lu selain itu ada lagi yang lu pengen kasih ke nyokap? Kasih, ajak jalan-jalan sih ya. Sama kurang lebih ya, ajak jalan-jalan, kasih rumah. Berarti kita tipe yang kayaknya pasti ajak nyokap ke rumah kalau misalnya nanti udah tinggal bareng gitu. Kalau misalnya kita udah berkeluarga gitu. Gue mungkin masih mungkin. Gue mungkin pengen tinggal sama nyokap sih. Makanya gue mau coba cari bini yang bisa tinggal sama nyokap. Cuma kan kalau di pandangan kita kan harusnya pergi keluar, nggak ada iya tahu. Karena nyokap gue udah teruji lah, bukan nyokap yang rese sama mantu gitu. Oh iya. Ngerti nggak lo? Kan ada yang bilang keluar karena orang tua rese kan? Enggak, nyokap gue mah nggak rese lah, gue teruji. Udah teruji. Nyokap gue belum teruji nih. Karena sejauh ini nggak bareng. Pun kalau misalnya misah, bisa kelihatan rese apa enggak sebenarnya ya? Maksudnya? Kalau memang nyokapnya misalnya orang tuanya rese soal nyampurin urusan keluarga anak, pisah rumah pun akan ngurusin. Ya agak lebih kepo lah maksudnya. Walaupun sebenarnya sih hal normal, tapi maksudnya kalau yang bibitnya udah rese, apa juga rese kan. Cuman kalaupun misalnya gue misah nih, mungkin gue mau kalau bisa gue samperin sering sih nyokap. Gue samperin ke rumahnya. Walaupun bau, walaupun jelek, walaupun apapun, gue akan tetap samperin karena itu rumah nyokap gue dan gue gede di situ. Dan gue pengen banget ngebetulin rumah sih. Itu sih. Maksud gue nggak mau dari antara keluarga gue ada rumah yang lebih gede, akhirnya nyokap mesti nyamperin, itu etikanya salah. Buat gue ini bagus sih. Gue belajar dari orang yang bukan Kristen ya, Dam. Dia ngomong kayak gini loh. Ingat kalau lu kaya, lu mesti samperin saudara lu yang susah. Wah, itu bagus banget. Dan gue ngelihat di situ ada prinsip inkarnasi itu kalau. Iya loh. Maksudnya dari yang ada, lu mesti samperin ke yang susah. Karena kenapa? Gue tuh di keluarga yang cukup susah, Dam. Tapi keluarga saudara-saudara gue banyak yang kaya loh. Oh iya. Banyak yang kaya. Tapi apa mereka nyamperin? Enggak. Kagak. Bokap gue paling tua. Enggak pernah disamperin. Rumah gue kecil. Tapi satu hal itu yang janji dalam hati gue. Kalau mereka ngundang untuk datang. Iya ngundang. Tapi tetap buat gue nggak bisa. Karena kenapa? Prinsipnya gini loh. Pada saat lu susah, lu nyamperin orang kaya, otaknya apa? Minta duit. Iya. Wah minta duit nih, minta dikesianin nih. Nggak bisa, nggak boleh. Gue ini udah janji mutlak, gue akan ajarin ke anak gue ini. Kalau lu susah, kalau lu kaya, lu mesti samperin orang yang susah. Udah saudara sejauh apapun, kalau lu kaya, lu mesti samperin yang susah. Itu wajib hukumnya. Gue mesti didik keluarga gue gitu. Karena itu buat gue prinsip yang bagus sih. Iyalah. Orang susah nyamperin orang kaya disangka minta duit. Udah keburu minder kan? Iyalah. Belum datang udah kalah perang. Ngapain lah ntar disangkain lah, gue nggak enak, gue malu. Tapi kalau orang kaya yang nyamperin, dia kan rasa sungkan atau apa, bawa sesuatu lah. Duit lu banyak. Iya kan? Itu kan orang kan ngerasain kasih turun dari atas ke bawah kan. Nah itu sih gue ngerasa gue mau benerin rumah nyokap. Ya, gitu sih. Habis ini kayaknya tim bedah rumah masuk. Ya gue nggak tahu sih. Rumah-rumah bocor kan nyokap kesian, terus dapur apa segala. Wah, gue pengen banget sih. Tapi gue nggak tahu itu terjadi atau enggak. Itu kerinduan gue. Lo ada lagi tentang nyokap? Oke sih. Aman. Baiklah, kalau gitu saya akan closing dengan satu kalimat. Hargailah orang tuamu selagi dia ada. Selamat Hari Ibu.